Pada saat yang sama, piringan naga Tai Chi juga mulai berputar. Dia masih menyerang Qingjiang Water Phoenix. Saat dia bergegas, serangan yang dia atur mulai runtuh. Serangan itu jatuh pada lempengan naga Tai Chi. Namun, Tai Chi Dragon Pan dengan mudah menahan serangan ini. Kekuatan serangan balik mulai pulih. Karena lapisan energi ini telah melemahkan pertahanan Wang Xian, maka serangan balik ini tidak terlalu kuat. Tapi jelas tidak lemah. Qingjiang Shuofeng Huang segera merasakan energi aneh mengalir ke tubuhnya, dan dia tertangkap basah dan memuntahkan seteguk darah. Crash! Detik berikutnya, Wang Xian mengipasi sayap suci tanpa pemula, dan langsung mendarat di tubuh Qingjiang Water Phoenix. Dia berdiri di atasnya, menginjak kakinya dengan ringan, dan gelombang energi langsung mengalir ke tubuhnya. Kicau kicau kicau, suara sedih keluar dari mulutnya. Hehe, Qingjiang Water Phoenix, kamu masih ingin membunuhku. Wang Xian berdiri di atas tubuhnya dan berkata dengan nada mengejek. Terlalu kuat, terlalu kuat. Qingjiang Water Phoenix tidak bisa berbuat apa-apa melawan Raja Naga bahkan dalam keadaan putus asa. Kekuatan Raja Naga memang terlalu kuat. Serang, hancurkan Raja Naga ini. Namun, pada saat ini, sekelompok orang kuat dari keluarga Phoenix menatap Wang Xian dan melancarkan serangan dalam sekejap. Mereka sepertinya menunggu kesempatan ini, menunggu saat ini. Hah, mereka akan menyelinap menyerang Raja Naga. Saat semua orang kuat dari klan Phoenix bergerak, semua orang kuat di sekitar terkejut. Keluarga Phoenix, beberapa tidak menepati janji mereka. Mencari kematian. Lan Qingyue mendengus dingin saat melihat pemandangan ini. Dia telah memperhatikan Wang Xian, memperhatikan mereka semua, bagaimana dia bisa membuat mereka menyelinap menyerang Wang Xian. Dengan lambaian lengan Lan Qingyue, sebuah lubang hitam muncul di belakang Wang Xian, dan lubang hitam itu langsung menyelimutinya. Dalam sekejap, sosok Wang Xian kembali ke sisinya. Membunuh mereka. Setelah Lan Qingyue menyelesaikan semua ini, dia memerintahkan Xiao Lan, Xiao Shai dan Xiao Bai dengan mata dingin. Dalam sekejap, Xiao Lan, Xiao Shai dan Xiao Bai mulai bergerak, dan gelombang kekuatan abu-abu yang menakutkan langsung menyerbu ke arah mereka. Energi abu-abu dan menakutkan ini memadat menjadi penampakan ikan yang berenang. Tubuh mereka tidak bergerak, tetapi serangan mengerikan telah tiba. Di antara kelompok ikan perenang ini, beberapa ikan perenang membuka mulutnya, dan ada lubang hitam di dalam mulutnya. Aneh, takut, tidak bagus, tahan. Kedua Phoenix yang secara paksa diangkat dengan bantuan esensi darah di totem Phoenix meraung. Mereka mengipasi sayapnya, membentuk sayap burung Phoenix yang menutupi langit dan matahari. Temui serangan Xiao Lan. Bas. Saat energi mulai bertabrakan, pemandangan yang sangat aneh muncul. Saat kekuatan Phoenix bertabrakan dengan ikan yang membuka mulutnya seperti lubang hitam, kekuatan Phoenix langsung menghilang. Sepertinya ditelan. Tetapi jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda dapat melihat bahwa itu tidak tertelan. Sebaliknya, itu diteleportasi ke Xiao Lan dan yang lainnya dalam sekejap. Serangan energi ini menimpa Xiao Lan dan yang lainnya, seperti menggaruk gatal. Setelah kekuatan burung Phoenix ditelan, lubang hitam di mulut Yu Yu juga menghilang. Tapi Yu Yu terus menyerang mereka. Pukulan ini mewakili serangan dari 3 kun yang menguasai dunia tingkat 8. Kerumunan burung Phoenix di bawah, perlawanan apa yang mereka miliki. Puff. Dalam sekejap, kedua burung Phoenix yang diangkat secara paksa menyemburkan banyak darah dari mulut mereka, dan tubuh mereka bergetar hebat. Bagaimanapun, mereka dipromosikan secara paksa, dan kekuatan tempur mereka hanya dapat dibandingkan dengan Master tingkat 8, hantu kuat dari klan Ming. Sangat biasa. Mereka sama sekali tidak bisa menahan serangan ketiga kun. Pangeran ketiga, serang, hancurkan. Di samping, dari keluarga malaikat, malaikat kegelapan buru-buru meneriakkan perintah pada pangeran ketiga. Pangeran ketiga mengertakkan gigi, dan mahkota di atas kepalanya memancarkan seberkas cahaya. Kekuatan cahaya jatuh pada bahasa rahasia malaikat agung. Semua serangan di atas diarahkan ke Lan Qingyue. Serangan bahasa rahasia malaikat agung semuanya ditutupi oleh serangan Lan Qingyue. Segera setelah itu, semua orang kuat dari keluarga malaikat melarikan diri ke satu arah. Ya, mereka ingin melarikan diri. Setelah melihat kekuatan bertarung yang mengerikan dari ketiga kun, mereka bersiap untuk melarikan diri. Ini sama sekali bukan pertarungan level harapan. Lan Qingyue melihat semua serangan bahasa rahasia malaikat agung menyerangnya, matanya menunjukkan kedinginan. Lebih dari 20 serangan, setiap serangan sangat menakutkan. Lan Qingyue melambaikan tangannya, dan di saat berikutnya,
sosok Xiao Lan menghilang di hadapannya. Ketika muncul kembali, itu sudah ada di sekitar Lan Qingyue. Ya, sekitar. Mulut Xiao Lan keluar, dan Lan Qingyue serta Wang Xian berdiri di atasnya. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi mengalir ke tubuh Xiao Lan. Xiao Lan juga menggeram rendah, dan hantu abu-abu kun memadat satu persatu. Hantu itu langsung bertemu dengan serangan kata-kata rahasia Malaikat Agung. Boom, boom, boom. Terdengar suara tabrakan yang sangat menakutkan, dan serangan itu membuat hantu Kunzi semakin ilusi. Namun, itu hanya untuk membuatnya ilusi. Serangan kata-kata rahasia Malaikat Agung tidak berpengaruh. Dan serangan bahasa rahasia Malaikat Agung, satu serangan, dan serangan berikutnya akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Dengan kata lain, setelah serangan ini, kartu hall mereka menghilang. Xiao Lan, bunuh mereka. Lan Qingyue melihatnya, dan memerintahkan Xiao Lan. Xiao Lan meraung, dan dengan gerakan tubuhnya, dia segera mengejar pria kuat dari keluarga malaikat. Dia memiliki mulut yang besar, dan kecepatannya menakutkan. Dengan sedikit goyangan, dia menyusul anggota kuat dari keluarga malaikat yang akan melarikan diri. Apakah ini kekuatan dari Dewa Kuno Peternak Kun? Kartu truf dari klan malaikat, kata-kata rahasia para malaikat agung yang mampu memenggal kepala para penguasa alam urutan ke-7, semua serangan diarahkan ke Dewa Kuno Peternak Kun, dan mereka dengan mudah diblokir. Bukankah Dewa Kuno Peternak Kun terlalu kuat? Kun terlalu kuat. Semua orang di sekitar terkejut dengan gerakan Lan Qingyue. Itu adalah kartu truf dari klan malaikat, dan sulit dipercaya bahwa itu begitu mudah dilawan. Mungkin, ini adalah Peternak Kun Dewa Kuno yang legendaris. Sudah berakhir, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kartu hall kita bisa diblokir dengan mudah? Bagaimana ini mungkin? Mereka juga berpikir bahwa klan Phoenix dapat menarik kekuatan ke dalam diri mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan mereka sendiri rentan. Musuh macam apa yang diprovokasi oleh ketiga pangeran ini? Seorang malaikat yang cerah tidak bisa menahan meraung putus asa. Mendengar kata-kata ini, pangeran ketiga merasa malu saat ini. Dia benar-benar putus asa. Dia memiliki harta kebangkitan, kali ini dia mati, dia juga bisa dibangkitkan melalui harta karun. Tapi apa yang menantinya setelah kebangkitannya? Dia tahu. Apa yang menunggunya adalah untuk disempurnakan menjadi malaikat perang. Kali ini, bahkan ayahnya tidak bisa menahannya. Bahkan ayahnya tidak akan melindunginya. Karena kali ini dia membuat kesalahan besar. Itu sangat besar sehingga membawa kerugian yang tak terbayangkan bagi keluarga malaikat. Pangeran ketiga, hidupmu adalah milikku, dan aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pada saat ini, suara Raja Naga datang dari samping telinganya. Pangeran ketiga menoleh dan melihat Raja Naga yang sangat dekat dengannya, matanya penuh keengganan. Yang di depannya adalah semut yang dia pandang rendah. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan memerintahkan bawahan dari alam Juggernaut untuk menghancurkan Raja Naga. Bahkan jika itu melanggar aturan balapan puncak. Tapi sekarang, sudah terlambat. Bas. Saat berikutnya, telapak tangan Wang Xian langsung mencekik leher pangeran ketiga, dan energi yang dimusnahkan segera mengenai tubuhnya, menyebabkan kerusakan parah dalam sekejap. Semangat juang pangeran ketiga benar-benar hilang saat ini, dan wajahnya penuh kesengsaraan. Dengan lambaian tangan Wang Xian, penggilingan besar 5 elemen muncul di kakinya, dan dia melemparkan tubuh pangeran ketiga ke penggilingan besar 5 elemen. Wang Xian menginjak wajahnya dengan satu kaki. Penghinaan publik. Pangeran ketiga meraung dengan enggan seolah-olah dia tidak tahan dengan penghinaan itu. Energi melonjak dari tubuhnya, ingin bunuh diri. Menabrak. Namun, Wang Xian menggerakkan kaki kanannya dan langsung menghancurkan semua energi di tubuhnya, memenjarakannya sepenuhnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang kembali ke posisi tadi. Tidak, jangan. Pada saat ini, para malaikat yang melarikan diri menjerit dan putus asa. Xiao Lan membuka mulutnya dan mampu melahap bintang-bintang. Tidak ada ruang bagi mereka untuk bersembunyi dari kelompok malaikat ini. Bum bum bum. Saat ini, Xiao Zai dan Xiao Bai juga menyerang mereka di klan malaikat. Dengan suara kuno, tubuh mereka yang sangat besar bergegas menuju kelompok burung Phoenix. Melarikan diri. Melihat pemandangan ini, kedua Phoenix yang dipromosikan secara paksa mengepakkan sayap Phoenix mereka, satu kiri dan satu kanan, ingin melarikan diri jauh. Kekuatan mereka saat ini telah ditingkatkan. Mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Xiao Bai Xiao Shai,
Kunci mereka dan serahkan sisanya padaku. Lan Qingyue berkata dengan ringan. Wang Xian menginjak kepala pangeran ketiga dan menyaksikan adegan ini dengan senyuman di wajahnya. Melarikan diri. Di mana mereka bisa melarikan diri? Ini adalah alam semesta langit berbintang, dan ini adalah wilayah raksasa langit berbintang. Ini dunia Xiaolan. Di sini, mereka memiliki keunggulan alami. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bagaimana cara melarikan diri? Dengan apa melarikan diri? Tunggu mati, dan kamu masih ingin melarikan diri. Dikelilingi oleh pembangkit tenaga dari ras puncak, melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berkata. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut dengan kekuatan Dewa Kuno Kun Breeder dan Kun. Untuk Istana Naga, ada juga sedikit kekaguman. Bangkitnya Istana Naga menjadi tak terelakkan. Dengan potensi Raja Naga dari Istana Naga, apalagi bisa mencapai level dominasi, tapi di puncak dominasi seharusnya tidak ada masalah. Saat itu, dengan tambahan Dewa Kun Breeder kuno, kejayaan klan Shenlong dapat direproduksi. Bahkan sekarang, 12 balapan puncak dapat diubah menjadi 13 balapan puncak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika klan Malaikat dan klan Phoenix mengetahui situasi di sini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita murid kuat lainnya dari Jiuyuan Universe melihat pangeran ketiga dari klan Malaikat diinjak-injak oleh Raja Naga. Murid-murid yang kuat di sekitar melihat pemandangan ini dengan kaget dan bergumam. Cip, cip, cip. Teriakan sedih Phoenix terdengar terus-menerus, dan dua orang kuat dari klan Phoenix yang dipromosikan secara paksa melarikan diri dengan ngeri di wajah mereka. Tapi di belakang, kecepatan Xiao Zai dan Xiao Bai terlalu cepat. Dari tempat Xiaolan, seorang lelaki kuat dari keluarga Angel yang telah kehilangan semangat juangnya ditelan ke dalam perutnya. Sekelompok malaikat ditangani oleh Xiaolan, dan terbang ke arah ini lagi. Lan Qingyue menatap orang-orang kuat dari klan Phoenix, dan aura menakutkan di tubuhnya membuat Phoenix api yang tersisa bergetar hebat. Wang Xian melihat pemandangan ini dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah rantai muncul di tangannya, dan rantai itu langsung melilit ke arah Phoenix Air Qingjiang. Raja Naga Istana Naga, kamu tidak bisa mempermalukanku. Qingjiang Suofeng berteriak pada Wang Xian dengan wajah dingin, nyala api kehidupan terjerat dengan keras di sekujur tubuhnya. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak boleh dipermalukan, dan dia tidak boleh menjadi seperti pangeran ketiga. Crash! Namun, ketika rantai itu berputar ke arahnya, sebuah lubang hitam aneh langsung muncul di sekelilingnya, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Tidak? Tidak, tidak. Qingjiang Suofeng merasa tubuhnya benar-benar dipenjara, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Crash! Rantai melilit tubuhnya dan menembus ke dalam tubuhnya. Serangkaian rantai benar-benar menembus tubuhnya, membuat energinya tidak dapat berfungsi sama sekali. Wang Xian menarik lengannya, dan tubuh Qingjiang Water Phoenix terbang ke arahnya. Mesin penggiling 5 elemen di bawah tubuhnya menjadi lebih besar, dan tubuh Qingjiang Water Phoenix yang sangat besar jatuh ke sana. Tubuhnya bergetar hebat. Dia mencoba mengangkat kepalanya, tetapi tidak bisa. Pengurungan energi membuatnya tidak bisa bergerak. Dia bisa melihat sepasang mata, meskipun sepasang mata kusam. Itu adalah mata pangeran ketiga. Mata mereka bertemu, dan tidak ada yang mengira ini akan terjadi. Tidak ada yang berpikir bahwa mereka akan memiliki hari ini. Dia diinjak-injak berat oleh Raja Naga, tidak bisa bergerak. Murid mereka penuh keputusasaan. Aku tidak punya permusuhan dengan klan Phoenix dan malaikatmu, tetapi jika kamu ingin membunuhku, maka jadilah musuhmu. Aku tahu kamu mungkin tidak bisa mati kali ini, tapi itu lebih baik. Aku akan membiarkanmu melihat bahwa aku membantai lebih banyak orang kuat dari klan malaikat dan Phoenixmu. Wang Xian berkata dengan dingin, wajahnya penuh sarkasme dan penghinaan. Titik. Kata-katanya membuat Qingjiang Water Phoenix dan Dragon King gemetar lagi. Jika demikian, maka mereka akan menjadi pendosa dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix. Di lokasi sekitarnya, dengan kedatangan Xiaolan, anggota keluarga Phoenix yang kuat juga dibantai satu persatu. Seluruh langit terdiam sesaat. Sudah berakhir, keluarga malaikat dan keluarga Phoenix, kecuali pangeran ketiga dan Phoenix Air Qingjiang, semuanya telah musnah. Terlalu kuat, Raja Naga dan mereka terlalu menakutkan. Setelah waktu ini, keluarga malaikat dan keluarga Phoenix akan berada dalam masalah besar. Semua. Titik. Di posisi sekitarnya, semua murid yang kuat melihat bahwa orang kuat dari dua ras puncak semuanya terbunuh, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka bergumam kaget. Bangkitnya Istana Naga. Selamat, Raja Naga, bunuh musuh.
Pada saat ini, tiba-tiba, di tempat para elf, elf hebat yang mendominasi alam urutan ketujuh membuka mulutnya dan memberi selamat kepada Wang Xian. Terima kasih. Wang Xian menoleh dengan senyum di wajahnya ketika dia mendengar ucapan selamat dari elf yang kuat. Kekuatan Ratu Naga Lan Xingyue benar-benar menakutkan. Jika saya salah menebak, Anda, Ratu Naga, belum ditekan oleh alam semesta berbintang, dan alam Anda saat ini hanya mendominasi alam urutan kelima. Peri agung itu terus berkata sambil tersenyum. Ya, Xiaolan dan yang lainnya belum ditindas oleh alam semesta berbintang, karena mereka adalah makhluk alam semesta berbintang, sama seperti raksasa langit berbintang di tanah pegunungan dan lautan, mereka juga akan menyingkirkan penindasan alam semesta langit berbintang di masa depan. Ini adalah tanah air mereka. Lan Qingyue menjawab sambil tersenyum. Istana Naga memiliki hubungan yang baik dengan para elf, dan Lan Qingyue secara alami mengetahuinya. Itu bagus. Mereka masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan di masa depan. Elf besar itu mengangguk, matanya sedikit berkedip. Karena tidak ada penindasan alam semesta berbintang, Kun yang mendominasi alam tingkat kelima dapat bersaing dengan tuan kuat mereka yang mendominasi alam tingkat 8. Bagaimana jika dipromosikan ke tingkat dominasi ke-6? Bagaimana dengan mendominasi dunia urutan ke-7? Bukankah itu orang kuat yang bisa menyapu seluruh alam semesta Jiu Yuan di sini di alam semesta langit berbintang? Selain itu, Kun pada awalnya adalah makhluk yang termasuk dalam alam semesta ini, dan raksasa langit berbintang lainnya di alam semesta langit berbintang secara alami tidak akan merasakan invasi musuh yang kuat. Oleh karena itu, di alam semesta langit berbintang, Istana Naga akan memiliki keuntungan besar. Dalam hal ini, bukankah Istana Naga tidak akan terkalahkan di alam semesta langit berbintang? Aku pergi, jadi begitu. Aku juga mengatakan, mengapa penguasa tingkat 8 Istana Naga dapat aktif di alam semesta langit berbintang. Itu sebabnya, di alam semesta langit berbintang, kekuatan Istana Naga tidak akan terkalahkan. Istana Naga ini akan memiliki keuntungan besar di alam semesta langit berbintang. Menghadapi Istana Naga, mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Jika ketiga Kun itu sedikit meningkat, mereka tidak akan terkalahkan. Kata-kata mereka secara alami menyebar ke Pangeran Ketiga dan King Jiang Su Feng Huang. Ekspresi mereka yang sudah putus asa menjadi lebih putus asa sekarang. Mereka berbaring tak bergerak, wajah mereka pucat pasi. Selamat atas bangkitnya Raja Naga dari Istana Naga, selamat. Selamat atas bangkitnya Istana Naga, selamat. Pada saat ini, dari klan Kerangka, kerangka kuat yang mendominasi alam Orde Ketujuh menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Ini semacam bantuan, tetapi juga semacam pengakuan. Pertama datang para elf, lalu kerangka, dan murid-murid dari murid-murid yang kuat dari ras tingkat tinggi di sekitar sedikit terpana. Bahkan ras teratas sangat setuju dengan Istana Naga. Selamat kepada silsilah Shenlong atas kembalinya kejayaan. Selamat kepada silsilah Shenlong atas kembalinya kejayaan. Beberapa pakar dari klan Shenhu dan silsilah bijak juga memberikan restu mereka. Selamat kepada klan Shenlong karena kembali ke puncak. Selamat kepada klan Shenlong karena kembali ke puncak. Segera setelah itu, anggota kuat lainnya dari ras puncak memberi selamat. Bagaimanapun, tidak masalah jika Anda mengatakan sepatah kata pun. Mereka tidak bermaksud berteman, tapi semacam bantuan, semacam pengakuan. Seorang pria kuat yang mendominasi alam urutan ke-7 dari 10 balapan puncak mengirimkan ucapan selamat. Ini juga pengakuan Istana Naga. Untuk pengakuan Raja Naga. Ini juga berarti bahwa mereka tidak ingin bermusuhan dengan Raja Naga dari Istana Naga. Terima kasih banyak. Mendengar ucapan selamat mereka, Wang Xian tersenyum dan mengangguk lemah. Ayo pergi. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan semua mayat di sekitarnya. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, pedang tajam langsung menembus tubuh Pangeran Ketiga dan Phoenix Air King Jiang. Bunuh mereka sepenuhnya. Di masa depan, Pangeran Ketiga dan King Jiang Water Phoenix tidak akan pernah lagi bermusuhan dengan Wang Xian. Lan Qingyue mengangguk, dan menatap Xiaolan Xiaoshai Xiaobai dan yang lainnya. Tanda seru. Wang Xian Lan Qingyue dan yang lainnya datang ke tubuh Xiaolan. Xiaolan mengayunkan tubuhnya, memasuki lubang hitam, dan langsung menghilang. Xiao Zai dan Xiao Bai, ikuti dengan cermat. Mereka meninggalkan. Tetap di belakang, sekelompok murid kuat yang masih kaget. Dalam pertempuran ini, semua anggota kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix mati. 27 orang kuat yang mendominasi alam urutan ke-7 telah tiba dari dua ras puncak. Kartu truf dari kerumunan, ini tidak dihitung sebagai legiun malaikat dari malaikat yang kuat. Ini terlalu mengerikan. Ini terlalu tragis.
Dengan begitu banyak kekalahan, bahkan balapan puncak pun akan patah hati. Pembangkit tenaga ini adalah eksistensi tingkat atas dalam balapan puncak manapun. Namun, mereka semua mati sekaligus. Sekarang, seluruh pelat batu komunikasi benar-benar mendidih. Pada saat ini, seorang lelaki kuat dari ras tingkat tinggi berseru. Ya, saat ini, seluruh lempengan batu komunikasi telah benar-benar mendidih. Dan di lempengan batu komunikasi ras puncak, banyak pertanyaan datang. Pembangkit tenaga dari ras puncak yang memerintah dunia urutan ke-7 menarik napas dalam-dalam. Istana Naga akan bangkit dengan kuat. Raja Naga memiliki kekuatan untuk membantai dan mendominasi pembangkit tenaga listrik tingkat 7 sesuka hati. Ratu Naga memiliki kekuatan untuk mendominasi alam tingkat 8. Dia memiliki 3 kun. Dia adalah yang legendaris Dewa Kuno memberi makan Tuan Kun. Untuk Istana Naga dan Raja Naga di masa depan, saya menyarankan agar persahabatan menjadi prioritas utama, dan sama sekali tidak mungkin untuk menyinggung. Ini adalah apa yang dikatakan oleh setiap orang kuat yang mendominasi alam urutan ke-7 kepada orang-orang kuat dari ras masing-masing. Ini juga merupakan sugesti yang paling benar menurut mereka. Selain itu, mereka juga mengirim pesan 27 orang kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix yang menguasai alam urutan ke-7, ditambah kartu hall mereka yang kuat, semuanya musnah. Masalah dari 2 balapan puncak akan datang. Ini adalah pesan lain yang mereka kirim ke klan. Padahal, berita ini bisa diketahui tanpa mengirimkannya. Di lempengan batu komunikasi, saat ini, semua jenis berita tentang pertempuran ini telah berlalu. Di antara mereka, ada banyak gambar. Kun yang menakutkan. Peternak kun Dewa Kuno yang kuat. Pangeran ketiga Malaikat Terang yang diinjak oleh Raja Naga. Phoenix Air King Jiang yang ditembus dan ditarik oleh Raja Naga dengan rantai. Mayat burung Phoenix dan Malaikat. Foto-foto ini diunggah ke piringan batu komunikasi, yang menyebabkan kejutan besar. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Apakah ini kartu truf dari Raja Naga Istana Naga? Apakah ini kekuatan Istana Naga? Hal seperti itu di Istana Naga. Tak terkalahkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga Istana Naga dan yang lainnya benar-benar tak terkalahkan. Terutama 3 kun, bahkan melihat fotonya, itu masih membuat orang merasa panik. Apakah ini masih pangeran ketiga dari klan Malaikat? Malaikat cerah. Ini masih Phoenix Air Phoenix klan King Jiang. Mengapa Anda merasa bahwa Anda tidak sebaik Guk-Guk? Raja Naga dari Istana Naga, kali ini dia melangkah di wajah para malaikat dan burung Phoenix. Hahaha. Keren? Menonton video ini sangat keren. Raja Naga dari Istana Naga tidak menyinggungmu di awal. Kamu selalu ingin membunuh Raja Naga dan menghancurkan Naga Istana. Apakah kamu sudah selesai sekarang? Bahkan Guk-Guk mati pun tidak. Raja Naga apa pangeran? Ketiga dari keluarga malaikat. Apa itu keluarga Phoenix? Melangkah di bawah kakiku, sepotong sampah. Raja Naga Newbie, suara pecah. Di seluruh lempengan batu komunikasi, murid kuat yang tak terhitung jumlahnya mengirimkan berita mengejutkan mereka. Beberapa bersorak, beberapa mendukung Raja Naga, dan beberapa bersorak. Sebagian besar murid yang kuat sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, mereka juga memiliki perasaan senang melihat malaikat dan burung Phoenix berpangkat tinggi diinjak-injak di bawah kaki mereka. Bagaimanapun, Raja Naga dari Istana Naga naik selangkah demi selangkah, dan Raja Naga dari Istana Naga selalu melakukan serangan balik secara pasif dari awal hingga akhir. Balapan puncak. Arogan. Apakah kamu masih sombong? Dingin. Piring batu komunikasi mendidih, dan ras kuat yang tak terhitung jumlahnya berteriak klan Shenlong telah kembali. Perlombaan puncak sebelumnya, di bawah kepemimpinan Raja Naga, telah kembali dengan kuat. Perlombaan puncak ke-13, Istana Naga. Para murid dari pembangkit tenaga utama sedang berdiskusi, dan para murid dari pembangkit tenaga dari ras puncak juga berdiskusi. Saat ini, hanya anggota kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix yang merasa sedikit kedinginan. 27 orang kuat yang memerintah alam urutan ke-7 terbunuh. Mereka semua dibunuh oleh Raja Naga Istana Naga dan yang lainnya. Ini bukan hal yang paling penting, yang paling penting adalah kekuatan Dragon Palace Dragon King dan yang lainnya terlalu menakutkan. Selanjutnya, kemana kita pergi dari sini? Namun, pada saat ini, tiba-tiba, sebuah berita meledakkan seluruh piringan batu komunikasi lagi, meledakkan pembangkit tenaga listrik dari seluruh alam semesta Jiuyuan. Berita datang dari Raja Naga dari Istana Naga selanjutnya, saya akan membersihkan semua murid kuat klan Phoenix dan klan Malaikat di alam semesta bintang, dan membunuh satu persatu sampai mereka semua keluar dari alam semesta bintang. Ketika semua murid yang kuat melihat berita ini,
mata mereka bersinar cemerlang. Dragon Palace Dragon King, serangan balik sebenarnya telah dimulai. Saat ini, bukan lagi murid kuat dari dua ras puncak yang membunuh Istana Naga. Itu adalah Istana Naga, membunuh klan Malaikat dan klan Phoenix. Benar-benar berubah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanda tanya. Istana Naga Raja Naga dan kekuatan mereka begitu menakutkan, apakah kita harus kembali ke alam semesta Jiuyuan? Secara khusus, banyak murid yang kuat telah memperoleh banyak harta dan peluang di alam semesta langit berbintang. Sekarang eksplorasi alam semesta langit berbintang belum mencapai 1/5, biarkan mereka pergi. Berapa banyak mereka akan kehilangan? Ini adalah harta karun, mereka tidak dapat menemukan harta karun di sini, kerugiannya terlalu besar. Terletak di pintu masuk bagian antara Jiuyuan Universe dan Star Universe. Sosok menakutkan terbang menuju sisi ini. Ada malaikat terang yang seperti bintang putih. Ada malaikat gelap yang mengepakkan sayapnya di kegelapan yang tak berujung. Ada juga Phoenix api yang mengipasi sayap Phoenix satu persatu, memancarkan api yang mengerikan. Ada juga Phoenix air yang sedang terbang, seperti Phoenix air yang membawa lautan. Dan Phoenix emas keemasan yang mekar dengan seberkas cahaya keemasan. Ini adalah sekelompok orang kuat dari klan Malaikat dan klan Phoenix, dan sekelompok orang kuat dari Diaken dan di atas tingkat penatua. Bahkan, di antara orang-orang kuat dari keluarga Malaikat, ada eksistensi menakutkan yang duduk di kursi Dewa Cahaya, dengan genangan reinkarnasi cahaya melayang di atas kepalanya. Keberadaan ini adalah keluarga Malaikat, Raja Malaikat Terang. Sudah menjadi milik alam semesta Jiuyuan, eksistensi paling puncak di antara para penguasa. Mereka yang bisa mengalahkannya dengan percaya diri kurang dari satu tangan. Di tangan sebanyak ini, ada juga keberadaan penciptaan Tianyuan. Bisa dibayangkan bahwa Raja Malaikat Cerah itu kuat. Dari klan Phoenix, muncul juga keberadaan yang setingkat dengan Raja Malaikat Cerah. Seekor Phoenix air, dia mengepakkan sayapnya dan terbang, seolah membawa dunia air. Bayangan Phoenix di sekitarnya muncul dengan baik, membuat nama-nama gembira. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sisi ini. Di sekitar lorong, beberapa orang kuat dari ras puncak lainnya melihatnya, dan mata mereka bersinar dengan kilau. Itu karena Raja Naga dari Istana Naga. Pasti begitu. Elf kita telah menambahkan ratusan master dalam beberapa ratus ribu tahun terakhir. Alam semesta berbintang ini adalah tanah harta karun. Sekarang Raja Naga dari Istana Naga akan membuat Phoenix dan Malaikat menuju kepunahan. Hilangnya dua ras puncak terlalu besar, dan mereka tidak mau berpisah dengannya. Tanda seru. Para elf adalah ras puncak pertama yang memimpin dalam berteman dengan Raja Naga dari Istana Naga. Selain itu, Ratu Elf mereka memberi Raja Naga dari Istana Naga harta karun yang menyembunyikan auranya. Tanpa harta ini, fakta bahwa Raja Naga dari Istana Naga memiliki 7 atribut akan terungkap sejak lama. Saat itu, jika para malaikat tahu bahwa Raja Naga dari Istana Naga memiliki begitu banyak atribut, bahkan jika mereka melanggar aturan, mereka akan membunuh Raja Naga dari Istana Naga di Buayan. Peri mereka baik kepada Raja Naga dari Istana Naga. Dan dari beberapa kejadian, mereka juga dapat melihat bahwa Raja Naga Istana Naga selalu mengingat kebaikan ini. Hal berikutnya menarik. Saya tidak tahu bagaimana keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix akan memilih, apakah akan melepaskan alam semesta berbintang, atau tunduk pada Raja Naga Istana Naga, atau metode lain. Di sekitar posisi, ada juga orang-orang kuat dari ras puncak yang berbicara. Keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix saat ini sedang dalam nasib buruk. Bas. Pada saat ini, orang-orang kuat dari keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix terbang mendekat. Mereka digantung di kehampaan di sekitarnya, wajah mereka sangat memalukan. Termasuk Raja Malaikat Terang, dan Raja Burung Phoenix Air. Insiden ini telah memengaruhi perkembangan dua balapan utama mereka di masa depan. Tahukah Anda, bahkan 1/5 dari Starry Universe belum dijelajahi. Sekarang mereka telah meningkatkan keberadaan ratusan Juggernaut, dan mereka juga menemukan gua yang kuat. Beberapa surga surgawi hanya sedikit lebih lemah dari surga surgawi mereka di inti alam semesta Jiuyuan. Bagaimana mungkin mereka rela menyerah? Tetapi jika Anda tidak menyerah, apa yang dapat Anda lakukan sekarang? Benar-benar tunduk pada Raja Naga. Tunduk pada Istana Naga. Pertanyaannya adalah, tundukkan kepalamu sekarang, akankah Raja Naga dari Istana Naga setuju? Saya khawatir mereka harus membayar sesuatu. Leluhur penyihir dari klan penyihir, klan malaikat kami bersedia mengambil harta yang cukup sebagai ganti penyihir leluhur dari klan penyihirmu untuk mengutuk dan membunuh Raja Naga dari Istana Naga.
Kami setuju atau tidak setuju. Raja Malaikat Terang melayang di udara selama beberapa detik, dan tiba-tiba menatap klan penyihir. Titik. Garis keturunan penyihir, klan penyihir, dan yang terkuat disebut 12 penyihir leluhur. 12 penyihir leluhur, seperti namanya, ada 12, dan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Lord King of the Bright Angels, harganya terlalu tinggi. Penyihir leluhur kita tidak akan bergerak. Kita hanya tahu nama asli Raja Naga dari Istana Naga, dan kita harus mengutuk dan membunuh di seluruh alam semesta. Bahkan jika 12 penyihir leluhur kita bergerak bersama, itu hanyalah secercah harapan. Di sisi lain klan penyihir, seorang penyihir leluhur yang mendominasi dunia tingkat 8 menanggapi dengan enteng. Titik. Ini hanya tanggapan sopan dari mereka. Jika tidak sopan, itu mungkin omong kosong. Terlalu mengantuk. Hanya ada satu nama asli, dan 12 penyihir leluhur memang bisa melakukan pembunuhan kutukan, tapi mereka dipisahkan oleh alam semesta, jadi jangan dipikirkan. Bahkan jika 12 penyihir leluhur bergabung, peluang keberhasilannya hanya 1/10. Raja Malaikat Cerah memiliki ekspresi muram setelah mendengar ini. Dia juga tahu bahwa kemungkinannya sangat kecil, tetapi dalam situasi ini, dia tidak melakukan apa-apa. Behemoth di alam semesta langit berbintang telah memperingatkan kita bahwa sekali eksistensi di atas tingkat dominasi ke-7 masuk ke dalamnya, ia pasti akan dibunuh. Ada sedikit kemungkinan harta yang kuat, tetapi peluang ini terlalu kecil. Water. Phoenix mata raja bersinar dengan kilau, dan dia memandang Raja Malaikat Cahaya. Mari kita berdamai dengan Istana Naga, dan biarkan Raja Naga membukanya. Bahkan jika Anda membayar sejumlah harga dan sumber daya, Anda tidak dapat serahkan alam semesta berbintang. Hah? Mereka sedikit terkejut bahwa Raja Air Phoenix sebenarnya ingin menuntut perdamaian dengan Raja Naga dari Istana Naga. Dua ras puncak dan Raja Naga dari Istana Naga mencari kedamaian. Omong-omong, itu akan membuat semua makhluk hidup mendidih lagi. Raja Malaikat Cahaya duduk di singgasana, ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Tapi sekarang, dia tidak ada hubungannya. Mereka tidak bisa memasuki alam semesta berbintang. Raja Naga dari Istana Naga memiliki peternak kun dewa kuno, dan peternak kun dewa kuno tidak ditekan oleh alam semesta berbintang, dan mungkin menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Bahkan sangat kuat bahkan jika mereka memasukinya, mereka akan mampu bersaing dengan mereka. Lagi pula, jika mereka masuk ke dalam, mereka akan ditekan. Di bawah pasang surut, lawan tidak terkalahkan. Tidak ada jalan, entah keluar dari Star Universe, entah mencari kedamaian dengan Istana Naga. Tapi untuk mencari kedamaian, mereka mungkin membayar mahal. Raja Malaikat Cerah diam-diam melayang di udara, dan setelah beberapa menit, dia mengangguk lemah. Ya, mereka telah sepenuhnya dipaksa sampai tidak ada pilihan lain oleh Raja Naga dari Istana Naga. Tidak ada cara untuk membuat dua balapan puncak, Dragon Palace Dragon King, adalah yang pertama. Di sekitar posisi itu, sekelompok malaikat dan sekelompok burung Phoenix mengepakkan sayapnya sedikit. Mereka juga saling memandang tak berdaya. Kali ini, pangeran ketiga mereka King Jiang Suofeng, akan membuat mereka kehilangan terlalu banyak. 3805. Klan Phoenix saya bersedia mencari perdamaian dengan Istana Naga, mengubah permusuhan menjadi persahabatan, dan bertemu masa depan bersama. Klan Malaikat karena pangeran ketiga dari Malaikat Cerah memiliki konflik dengan Istana Naga, klan Malaikat kami akan menurunkan pangeran ketiga sebagai Malaikat pertempuran. Klan Malaikat kami tidak ingin menjadi musuh Raja Naga dari Istana Naga. Saya harap Raja Naga dapat mempertimbangkan hubungan antara kedua pihak. Kami bersedia menebus masalah pribadi pangeran ketiga. Tepat saat pelat batu komunikasi mendidih, saat semua ras kuat dikejutkan oleh kekuatan Istana Naga dan pertempuran ini. Dua berita yang tiba-tiba, sekali lagi seperti bom yang menakutkan, membuat semua murid yang kuat mendidih. Semua murid yang kuat, termasuk ras puncak, tercengang saat melihat dua berita ini. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa dua ras puncak, klan Malaikat dan klan Phoenix, menundukkan kepala mereka ke Istana Naga. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Naga dari Istana Naga akan mendorong dua balapan puncak sedemikian rupa. Mulai hari ini, Istana Naga akan bangkit dengan kuat. Semua murid yang kuat terkejut saat melihat berita itu. Membungkuk dari dua balapan puncak memberi Istana Naga dorongan yang menakutkan dalam reputasi. Sekarang, semua ras puncak telah mengenali Raja Naga dari Istana Naga. Hah? Pada saat yang sama, itu terletak di benua badai alam semesta bintang. Xiaolan Xiaobai Xiaoshai dan yang lainnya membaik. Panen kali ini benar-benar terlalu besar.
Ini sangat besar sehingga lebih dari 8 juta murid Istana Naga semuanya dapat mencapai puncak yang mulia semesta. Saking besarnya, masih ada sisa darah naga, yang tidak bisa dikonsumsi. Ini adalah energi dari puluhan master yang mendominasi dunia urutan ke-7. Selain itu, Wang Xian juga memanen banyak sumber daya. Sumber daya puluhan ahli yang mendominasi ranah urutan ke-7, terutama panen pangeran ketiga dan King Jiang Shufeng. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sumber daya ini dapat segera meningkatkan Wang Xian. Banyak sumber daya, banyak harta. Kali ini, kekuatan Istana Naga akan sangat meningkat. Sejumlah besar sumber daya memiliki keuntungan, kecuali lebih dari 8 juta murid Istana Naga semuanya telah dipromosikan ke puncak yang mulia. Manfaat lainnya, di sana adalah mempersingkat akumulasi yang kuat di ranah Istana Naga. Kekuatannya telah mencapai ranah dominasi, meski dikatakan bahwa promosi setiap level perlu mengandalkan pemahaman sendiri. Namun dalam proses ini juga terjadi proses akumulasi energi. Misalnya, 100 energi dan pemahaman sendiri diperlukan untuk meningkatkan Master Alam, sehingga sejumlah besar sumber daya dapat membuat Master Alam dengan cepat terakumulasi dari 0 menjadi 100, akumulasi energi selesai, dan kemudian hanya mengandalkan pemahaman. Setelah dipahami, terobosan selesai. Proses akumulasi berkurang. Ini dapat mempersingkat waktu yang sangat menakutkan. Jadi sumber daya masih berguna untuk Istana Naga. Wang Xian sedang menghitung banyak sumber daya ketika dia tiba-tiba menerima pesan dari Perdana Menteri Gui. Ketika dia melihat dua pesan ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Phoenix dan keluarga malaikat akan menundukkan kepala, haha. Dia sedikit terkejut dengan dua pesan ini. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan alam semesta berbintang. Mereka tidak ingin kehilangan alam semesta berbintang, dan lebih suka membayar sejumlah harga. Melihat dua pesan dari mereka, mata Wang Xian berkedip sedikit, dan wajahnya menunjukkan kontemplasi. Untuk terus menjadi musuh klan Phoenix dan klan malaikat. Tetap berdamai dengan mereka. Diakui bahwa keluarga malaikat memiliki nasib baik Tianyuan. Apakah klan Phoenix memilikinya tidak terlalu pasti. Tapi sangat mungkin mereka memiliki keberuntungan Tianyuan dengan atribut api. Untuk terus menjadi musuh mereka, Anda mungkin harus menghadapi dua makhluk Tianyuan. Tentu saja, Wang Xian juga tahu bahwa penjumlahan mereka mungkin hanya dangkal. Jika mereka memiliki kesempatan di masa depan, mereka pasti akan menikam Istana Naga. Tidak ada gunanya terus menjadi musuh dengan mereka. Setujui saja proposal perdamaian mereka, tetapi karena mereka menyetujui proposal perdamaian mereka harus membayar sejumlah harga. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Mengejar maksimalisasi kepentingan. Tentu saja, bukan hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi Wang Yun memiliki keinginan di dalam hatinya. Keinginan ini adalah untuk memindahkan Istana Naga ke Pulau Shenlong. Pulau Shenlong, yang pernah menjadi base camp klan Shenlong, adalah akar dari klan Shenlong. Dia dapat mengusulkan kepada klan malaikat syarat bagi mereka untuk menyerahkan Pulau Shenlong. Selain itu, dia juga bisa membuat keluarga malaikat mengeluarkan banyak sumber daya, mengambil sumber daya yang dia promosikan. Sekarang kekuatan Wang Xian sebanding dengan keberadaan penguasa urutan ke-7, dan sumber daya di tangannya dapat membuatnya mencapai penguasa urutan ke-8. Dia dapat meminta sumber daya dari keluarga malaikat agar dia dapat naik ke tingkat dominasi ke-9. Selain itu, Wang Xian juga meminta sumber daya penggilingan besar 5 elemen dan promosi lempeng naga Tai Chi. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dalam hal ini, kekuatannya bisa sangat meningkat. Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasi, dan segera mengirimkan persyaratan yang dia inginkan ke Perdana Menteri Gui. Perdana Menteri Turtle dapat melakukan tawar-menawar dengan mereka melalui Cosmic Brain dan keluarga Phoenix dan keluarga Angel. Wang Xian tidak memiliki banyak permintaan, hanya 5. Kepemilikan Pulau Shenlong. Sumber daya yang cukup untuk meningkatkan diri Anda menjadi pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan penguasa tingkat 9. Sumber daya yang cukup untuk meningkatkan mesin penggiling 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi ke ranah yang sebanding dengan tingkat dominasi ke-9. Ini adalah kondisinya. Ini adalah sumber daya yang sangat menakutkan. Aku tidak tahu apakah dua balapan puncak akan setuju. Wang Xian bergumam, sedikit tidak yakin. Hanya sumber daya yang dia perlu tingkatkan sangat besar. Selain itu, Pulau Shenlong harus ditambahkan. Setelah pesan terkirim, Wang Xian mulai menunggu dengan tenang. Jika dia berhasil, itu akan menjadi peningkatan besar bagi dirinya dan Istana Naga. Hah,
Raja Malaikat Terang dan Raja Phoenix Air masih mengambang di sana. Sumber daya alam semesta langit berbintang terlalu penting bagi mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu berita di sini untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Ketika mereka menerima persyaratan dari Perdana Menteri Turtle, mereka sedikit mengernyit, wajah mereka sedikit tidak sedap dipandang. Terutama Raja Phoenix Air, wajahnya sangat memalukan. Pulau Naga di Istana Naga, rumah Ras Puncak, adalah surga yang sangat kuat. Itu juga sangat berharga bagi seluruh keluarga Phoenix mereka. Meskipun lebih cocok untuk klan Shenlong, itu juga sangat bermanfaat bagi klan Phoenix mereka. Jika mereka diminta untuk mengeluarkannya, tentu saja mereka akan sangat enggan berpisah dengannya. Selain itu, dengan memberikan Pulau Shenlong ke Istana Naga, kekuatan Istana Naga akan ditingkatkan lagi. Apalagi, mereka tidak pernah membuka harta karun legendaris klan Shenlong. Adapun Raja Malaikat Cerah, dia juga sedikit mengernyit. Dengan kondisi Istana Naga, dia masih bisa mendapatkan sumber daya. Tapi bahan logam besar itu tidak mudah dihilangkan. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Tapi secara umum, dia bisa menerimanya. Sumber daya dan material berasal dari klan malaikat kita. Raja Malaikat Cerah merenung sejenak, lalu memandang klan Phoenix. Wajah Raja Air Phoenix terus berubah. Klan malaikat setuju, yang juga berarti klan malaikat dan Istana Naga untuk sementara mencari perdamaian. Karena Pulau Shenlong ditempati oleh mereka. Aku perlu mendiskusikannya. Raja Phoenix Air tidak langsung setuju, dia mengeluarkan otak intelijen alam semesta dan mengirimkan beberapa informasi. Setelah informasi dirilis, dia menunggu dengan tenang. Masalah Pulau Shenlong terlalu terlibat, dan dia tidak bisa menjadi tuannya. Tidak lama kemudian, pesan datang satu demi satu, setelah dia melihatnya, dia mengangguk ke arah Raja Malaikat Cerah. Sepakat, mereka semua setuju. Keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix segera menyampaikan kabar tersebut kepada Perdana Menteri Gui. Segera, Wang Xian juga menerima berita tentang persetujuan mereka. Sangat menyegarkan. Ketika Wang Xian menerima berita mereka, wajahnya menunjukkan ekspresi takjub. Sepertinya yang aku inginkan sedikit lebih sedikit. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Tentu saja, meski terasa agak kecil, Wang Xian sudah sangat puas mendapatkan kembali Pulau Shenlong dan semua sumber dayanya. Kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Keberadaan yang sebanding dengan penguasa tingkat 9, ditambah lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen, akan cukup untuk membuatnya sebanding dengan keberadaan penguasa puncak. Tentu saja, ini mengharuskan dia untuk menyelesaikan promosinya. Istana Naga tidak ingin menjadi musuh ras puncak manapun. Di masa depan, para murid Istana Naga akan dapat bersaing secara adil ketika mereka akan aktif di alam semesta langit berbintang. Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mengeluarkan pesan. Semua orang bisa memahami berita ini. Istana Naga telah membuat rekonsiliasi dengan 2 balapan puncak. Raja Naga dari Istana Naga telah merilis pesan. Apa maksud dari berita ini? Jelas bahwa Raja Naga dari Istana Naga bersedia berdamai dengan klan Phoenix dan klan Malaikat. Seharusnya klan Malaikat dan klan Phoenix telah menghasilkan harta yang cukup untuk membuat Raja Naga tergoda. Hasil ini tidak terlalu mengejutkan banyak murid yang kuat. Sekarang Istana Naga dan klan Malaikat dan klan Phoenix benar-benar musuh bebuyutan, tidak banyak manfaatnya. Rekonsiliasi dengan pihak lain, tetapi Anda bisa mendapatkan banyak keuntungan. Setelah berita ini keluar, segera, berita lain dengan cepat menyebar di Rescue Cosmic Brain. Istana Naga akan kembali ke Pulau Shenlong untuk membangun kembali kejayaan klan Shenlong. Berita ini menyebar secara gila-gilaan di otak kosmik, dan sekelompok murid kuat di alam semesta bintang juga mendapat kabar tersebut. Ternyata Pulau Shenlong digunakan untuk transaksi, dan Pulau Shenlong sekarang ditempati oleh klan Phoenix. Sekarang tampaknya klan Phoenix telah membayar harga Pulau Shenlong. Pulau Shenlong milik Istana Naga. Ini juga berarti naga itu kembali ke tempatnya. Mantan 13 ras puncak berkumpul lagi. Di Jiuyuan Universe, Perdana Menteri Gui segera pergi ke saluran antara Jiuyuan Universe dan Singkong Universe, dan menyelesaikan transaksi dengan mereka. Sejumlah besar sumber daya diserahkan kepada Perdana Menteri Turtle. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Turtle dan selusin ahli dari Istana Naga terbang ke arah Pulau Shenlong. Wang Xian tidak langsung kembali, karena dia takut penipuan. Keberadaannya, serta keberadaan Lan Qingyue, adalah pencegah terbaik bagi keluarga Phoenix dan Malaikat. Jadi Wang Xian harus lebih berhati-hati. Aku tidak tahu harta macam apa yang akan ada di Pulau Shenlong, surga macam apa yang akan ada di sana. Wang Xian bergumam, matanya menunjukkan antisipasi.
Itu adalah sarang yang telah dioperasikan oleh klan Shenlong sejak bencana terakhir. Pulau Shenlong. Pada saat yang sama, itu terletak di atas lautan di tanah pegunungan dan lautan. Perdana Menteri Turtle dan lebih dari selusin orang kuat yang memerintah dunia tingkat pertama di Istana Naga terbang dengan cepat. Pulau Shenlong terletak di lautan tanah pegunungan dan lautan, sekarang semua raksasa langit berbintang di tanah pegunungan dan lautan telah pergi, jauh lebih aman di sini. Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya menatap ke depan, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Lagi pula, itu adalah akar dari klan Shenlong. Ketika mereka semakin dekat, mereka memiliki rasa kekeluargaan. Perasaan ini seperti kembali ke pelukan ibu. Terus terbang menuju, dan segera pulau muncul satu persatu, dan setiap pulau terlihat seperti naga. Ada emas, hijau, cian, merah, putih, dan hitam. Di setiap pulau, ada energi yang agung. Perdana Menteri Penyu, masing-masing pulau berbentuk naga ini mewakili surga yang kuat. Ada 99 pulau berbentuk naga ini. Di pulau-pulau ini, mereka merasakan kekuatan dari sumbernya, kekuatan yang membuat darah mereka mendidih. Dasar setiap ras puncak memiliki Paradise of Paradise yang tidak lebih lemah dari Fire Heart Tracer, dan Pulau Shenlong tidak terkecuali. Bahkan jika beberapa sumber daya di Paradise of Paradise dikonsumsi sementara, mereka masih dapat dipulihkan sedikit demi sedikit. Keluarga Phoenix bersedia mengembalikan Pulau Shenlong kepada kita, jadi energi di Paradise of Paradise pasti telah dikonsumsi, kata Perdana Menteri Turtle. Fondasi keluarga naga, sumber daya ada di tangan. Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya perlahan datang ke langit di atas Pulau Shenlong. Hanya ada satu Pulau Shenlong, dan pulau-pulau lainnya hanya dapat dikatakan sebagai pulau tambahan dari Pulau Shenlong. Sebagai posisi sentral, ada pulau yang sangat besar, dan pulau itu subur dan hijau, dan 9 jenis energi mengalir dari posisi di bawah. Terletak di posisi paling tengah adalah kolom air. Kolom air menyembur ke langit dari bawah. Saat seluruh kolom air mencapai puncak, terlihat seperti naga air. Seluruh kolom air mengandung energi khusus. Ini harus menjadi kolam pembaptisan naga yang legendaris, kolam pembaptisan naga yang paling berguna untuk naga atribut air. Perdana Menteri Gui melihat kolom air yang naik ke langit dan memadat menjadi penampilan naga air, matanya meledak karena kegembiraan. Baptis Longqi. Ini adalah tempat di mana peramal kuat dari keluarga Shenlong menerobos. Kolam naga pembaptisan ini memiliki efek yang mengerikan pada praktisi atribut air. Dan efek ini adalah baptisan. Apa yang disebut pembaptisan adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang naga atribut air dan meningkatkan kemungkinan terobosan. Jika dikatakan bahwa 1 dari 10 naga vulkan dapat dengan mudah menembus terobosan kultivasi normal. Dengan bantuan kolam naga pembaptisan ini, 4 atau 5 naga dewa air dapat dengan mudah menerobos. Selain itu, bahkan jika basis kultivasi seseorang dinaikkan ke ranah dominasi, itu juga dapat sangat meningkatkan pemahaman tentang terobosan. Ini jelas merupakan harta langka bagi klan Shenlong. Karena pembaptisan kolam naga telah diubah oleh naga air nasib baik Tianyuan, itu hanya bisa efektif untuk kekuatan keluarga naga. Ini juga salah satu alasan mengapa keluarga Phoenix rela menyerahkan tempat ini. Pemimpin naga air menatap kolam naga pembaptisan dengan wajah berapi-api, yang bisa sangat meningkatkan kekuatan naga air mereka. Ayo turun, kata Perdana Menteri Gui, dan segera terbang menuju posisi di bawah. Ketika mereka jatuh, Perdana Menteri Gui menatap Longqi yang tidak memiliki tenaga sama sekali. Kolam naga ini berbeda dengan kolam naga pembaptisan. Di bawah kolam naga ini ada tanah surga dan bumi yang sangat besar dan tak terberkati. Setelah transformasi klan Shenlong, setiap kolam naga telah terbentuk. Ada 99 Longqi. Mereka dapat melihat jejak energi mengembun di kolam naga ini. Ini adalah Longqi asli, dan Longqi lainnya di Istana Naga hanyalah tiruan. Tentu saja, Hua Longqi di Istana Naga berbeda dengan Longqi ini. Kolam naga ini didukung oleh tanah gua yang diberkati, dan energi yang lahir di dalamnya sebanding dengan tanah harta karun hati api. Sayang sekali energi di sini telah habis dikonsumsi sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, energi akan terkumpul sedikit demi sedikit. Setelah ratusan juta tahun, energi yang terkondensasi akan cukup untuk melahirkan ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat pertama di Istana Naga. Kata Perdana Menteri Turtle, jika masih ada energi di sini, tidak apa-apa. Aotu berkata perlahan, ayo pergi, menurut catatan, rumah harta karun klan Shenlong terletak di bawah. Kata Perdana Menteri Turtle, mereka bergerak dan terbang menuju lokasi di bawah. Tidak lama kemudian, mereka sampai di gerbang naga.
Di sekeliling gerbang naga terdapat 9 pilar naga yang terbagi menjadi 9 atribut. Gerbang naga ditutup, mari kita lihat apakah bisa dibuka. Perdana Menteri Gui menggerakkan telapak tangannya, tetapi gerbang naga tetap tidak bergerak. Pemimpin naga air juga mencobanya, lalu menggelengkan kepalanya. Tampaknya rumah harta karun klan Shenlong tidak bisa dibuka, begitu pula klan Phoenix. Perdana Menteri Gui sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan otak kosmik, mengirim pesan, dan mendirikan altar iblis. Informasi mereka disampaikan melalui Anlai. Namun, kali ini, dia diam-diam memanggilnya. Segera, Anlai datang dan pergi dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum sosok Anlai muncul di Starry Sky Cosmic Storm Continent. Raja Naga, ini adalah sumber daya yang diminta oleh Perdana Menteri Turtle untuk saya kirim. Selain itu, mereka telah tiba di Pulau Shenlong. Banyak sumber daya di Pulau Shenlong telah dikonsumsi. Satu-satunya hal yang sangat berguna adalah membaptis kolam naga. Selain itu, rumah harta karun klan Shenlong belum pernah dibuka. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya telah mencoba beberapa metode, tetapi mereka belum membukanya. Seorang Lai melapor kepadanya. Oh, Wang Xian mengangkat alisnya, dengan senyum di wajahnya. Oke, biarkan Perdana Menteri Turtle memindahkan Istana Naga dan mengambil alih Pulau Shenlong. Mengambil alih Pulau Shenlong, klan Shenlong kembali ke singgasana mereka. Itu akan berganti nama menjadi Istana Naga di masa depan. Adapun rumah harta karun klan Shenlong di Pulau Shenlong, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya mencoba membukanya terlebih dahulu. Dia tidak akan kembali ke alam semesta Jiuyuan ketika dia tidak cukup kuat untuk berpikir bahwa dia dapat menghindari puncak dominasi. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Itu Raja Naga. Darkly mengangguk. Selain itu, biarkan para murid Istana Naga melangkah ke alam semesta langit berbintang, dan terus biarkan murid-murid dari atribut air Istana Naga berlatih di tanah harta karun hati api. Dia melanjutkan untuk memesan. Anlai merespons dari samping, lalu langsung pergi. Wang Xian memperhatikannya pergi, menatap ruang penyimpanan di tangannya, matanya menunjukkan kegembiraan. Sumber daya. Banyak sumber daya. Sumber daya ini cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke alam master tingkat keempat, yang sebanding dengan orang kuat yang mendominasi alam tingkat 9. Selain itu, logam di dalamnya juga cukup untuk mengangkat lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen ke tingkat yang mendominasi tingkat ke-9. Benar-benar keberadaan yang sangat menakutkan. Mari kita tidak meningkatkan kekuatan saya sendiri untuk saat ini, mari kita tingkatkan mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Tai Chi terlebih dahulu. Wang Xian melihat sumber daya ini dan merenung. Dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya. Begitu kekuatannya terlalu kuat, itu akan menarik perhatian raksasa langit berbintang yang kuat di alam semesta langit berbintang, dan raksasa langit berbintang itu akan datang untuk memburunya. Ini sebenarnya adalah hal yang buruk baginya. Oleh karena itu, Wang Xian tidak dapat meningkatkan kekuatannya untuk saat ini. Setelah dipromosikan, alam semesta langit berbintang tidak dapat menampungnya. Dia harus kembali ke alam semesta 9 sumber. Saat ini, Jiuyuan Universal lebih berbahaya. Plat naga Tai Chi dan mesin penggiling 5 elemen dapat ditingkatkan, yang setara dengan peningkatan kekuatan sendiri. Ketika saatnya tiba untuk menggunakan mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Tai Chi, itu akan sama menakutkannya. Wang Xian tersenyum, dan matanya menyapu sekitar. Xiaolan dan yang lainnya masih membaik, jadi dia mengeluarkan logam itu dan meletakkannya di atas lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen. Promosi mereka lagi, jika Wang Xian ingin membantu promosi, kecepatannya akan turun banyak. Lagi pula, kekuatan mereka berada pada level yang sama dengan lempeng naga Tai Chi dan penggilingan 5 elemen. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah pertempuran antara Wang Xian dan keluarga Phoenix dari keluarga malaikat dan rekonsiliasi sementara antara kedua belah pihak, untuk murid-murid yang kuat dari alam semesta Jiuyuan, itu untuk sementara damai. Sekelompok murid yang kuat sekali lagi berkonsentrasi menjelajahi alam semesta berbintang. Seiring berjalannya waktu, semakin lelah dan semakin kuat orang mendapatkan sumber daya dan mendapatkan terobosan. Semakin banyak pembangkit tenaga dari ras tingkat tinggi telah berubah dan mencapai ranah dominasi. Ini adalah peluang besar. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di ujung alam semesta berbintang di hadapan mereka, ada juga sejumlah besar makhluk aneh yang menjelajahi alam semesta berbintang. Cepat atau lambat, kita akan bertemu. Jutaan tahun, awal dari tabrakan dua alam semesta. Waktu berlalu, dan tahun-tahun itu panjang. Wang Xian terletak di depan benua badai, menunggu transformasi lempeng naga Taiji dan penggilingan besar 5 elemen.
Demikian pula, di samping, Xiaolan, Xiaoshai, Xiaobai dan yang lainnya juga meningkat. Peternak kun dewa kuno sedikit menakutkan. Raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang juga memiliki belenggu sendiri untuk terobosan. Setelah mencapai ranah penguasaan, seseorang juga membutuhkan pemahaman untuk dapat menerobos. Namun, Xiaolan dan yang lainnya, selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka tidak akan dapat menembus belenggu. Mungkin saat mereka mencapai puncak dominasi, mereka akan menemui belenggu. Kali ini, peningkatannya sangat lambat. Xiaolan, Xiaoshai dan Xiaobai membutuhkan waktu lebih dari 5.000 tahun untuk menyelesaikan terobosan. Terobosan untuk mendominasi ranah urutan ke-6. Kekuatan ini tidak bisa lagi dibandingkan dengan pusat kekuatan alam semesta Jiuyuan. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga 9 alam semesta asal yang memasuki alam semesta langit berbintang, Xiaolan dan yang lainnya telah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan jika mereka memiliki banyak harta dan senjata, mereka bukan tandingan Xiaolan dan yang lainnya. Kesenjangannya sudah terlalu besar, kecuali jika alam semesta Jiuyuan mendominasi alam tingkat 9, keberadaan alam puncak dapat memasuki alam semesta langit berbintang. Sayangnya, mereka tidak bisa. Ketika Xiaolan, Xiaoshai dan yang lainnya menerobos, mereka berada di pihak benua badai. Raksasa langit berbintang yang kuat itu menatap Xiaolan, Xiaoshai, Xiaobai dan yang lainnya dengan mata dingin, dan meraung peringatan. Melihat situasi ini, Wang Xian dan yang lainnya menjauh dari sana. Sekarang kekuatan Wang Xian telah meningkat, mereka sudah bisa merasakan kekuatan binatang langit berbintang raksasa di sana. Yang terkuat memiliki kekuatan untuk mendominasi alam urutan ke-7. Artinya, pusat kekuatan alam semesta Jiuyuan ada di sini, dan mereka harus mendominasi level puncak untuk dapat bersaing dengan mereka. Akan sangat bagus jika kekuatanku sendiri bisa menempati pusat benua badai. Dengan begitu banyak bahan logam yang menakutkan, ini jelas merupakan peningkatan besar bagi Istana Naga, gumam Wang Xian. Setelah Xiaolan dan yang lainnya dipromosikan, Wang Xian memerintahkan Lan Qingyue dan yang lainnya untuk pindah sendiri. Kekuatan Xiaolan dan yang lainnya sudah bagus di alam semesta langit berbintang, dan mereka pasti bisa pergi mencari tanah harta karun dan menemukan beberapa peluang. Adapun Wang Xian, dia masih harus menunggu penyerapan lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen. Mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Tai Chi memiliki beberapa kesulitan dalam menyerap bahan dan logam ini. Bagaimanapun, ini setara dengan orang kuat yang mengolah dan mengambil banyak sumber daya. Menyerap sumber daya ini juga membutuhkan banyak waktu. Waktu berlalu, dan jutaan tahun berlalu dengan cepat. Ketika Wang Xian berada di kedalaman benua badai, dia membangun tempat tinggal untuk sementara. Selama sejuta tahun ini, Guan Suking dan gadis-gadis lain menemaninya hampir sepanjang waktu. Bum bum bum. Pada hari ini, gelombang energi yang sangat besar datang dari posisi di kedua sisi secara bersamaan. Di bawah induksi Wang Xian, ada tatapan gembira di matanya. Begitu dia pindah, dia langsung terbang keluar dari istana. Melihat energi menakutkan yang terpancar dari lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen di kiri dan kanan, Wang Xian menunjukkan kegembiraan di matanya. Terobosan. Mereka menerobos pada saat yang sama. Lebih dari 900.000 tahun yang lalu, penggilingan besar 5 elemen dan panci naga Tai Chi telah menembus ke tingkat penguasaan ke-8. Sekarang telah mencapai tingkat dominasi ke-9. Dengan lambaian lengan Wang Xian, Tai Chi Dragon Pan mendatanginya, tergantung di sekitarnya, dan perlahan membentuk gaun hitam. Kepala naga dari naga terang dan gelap masing-masing terletak di bahu kiri dan kanannya. Wang Xian langsung merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tubuhnya. Kekuatan Wang Xian saat ini hanya pada tingkat dominasi ke-7, dan dia tidak berani meningkat. Tidak berani menggunakan kekuatan lempeng naga Tai Chi setelah lemak naga Tai Chi mengelilinginya, dia bisa meledakkan kekuatan untuk mendominasi dunia urutan ke-9. Selain itu, pada dasarnya mungkin untuk mengabaikan serangan dari 1 atau 2 pembangkit tenaga listrik yang mendominasi tingkat ke-9. Dengan gerakan lengannya, penggilingan besar 5 elemen datang ke langit di atasnya. Ho ho ho, ho ho ho. Pada posisi di atas, kelima naga meraung dan lama-kelamaan mengecil, berubah menjadi mahkota. Di mahkota, naga emas, kayu, air, api, dan tanah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, membuat seluruh mahkota terlihat sangat megah. The Great Grinding of the Five Elements juga dapat menentang keberadaan 3 master dari dunia urutan ke-9. Bahkan jika Wang Xian belum dipromosikan, dia masih bisa membunuh secara instan ketika dia bertemu dengan keberadaan penguasa tingkat 9. Bagaimanapun,
Inti dari penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi semuanya dibentuk oleh avatar aslinya, dengan bantuan dua harta dari sumber 5 elemen dan hati cahaya dan kegelapan. Sangat bagus, sangat kuat. Wang Xian menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Piring naga Taiji dan penggilingan besar 5 elemen telah ditingkatkan, dan dia bisa masuk lebih dalam ke alam semesta berbintang. Anda dapat menjelajahi seluruh alam semesta berbintang. Selama jutaan tahun ini, reputasi Istana Naga semakin tinggi dari hari ke hari. Terutama, ketika Lan Qingyue memimpin Xiaolan dan yang lainnya pergi dan menduduki tanah yang berharga, itu membuat Istana Naga terkenal. Selain itu, selama jutaan tahun, para murid Istana Naga telah memasuki alam semesta berbintang satu demi satu. Ada beberapa juta murid yang masuk, dan tidak satupun dari mereka berada di bawah tingkat puncak yang terhormat. Penemuan ini mengejutkan ras lain di alam semesta Jiuyuan. Bahkan ras puncak dikejutkan oleh jumlah orang kuat di alam yang mulia Istana Naga. Tapi meski kaget, mereka tidak terlalu kaget. Keberadaan yang mulia di puncak, untuk yang kuat dengan darah ras puncak, selama ada sumber daya yang cukup, mereka dapat diproduksi secara massal. Tapi mereka tidak mau menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya untuk yang kuat di bawah Juggernaut. Ini adalah pilihan yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatan mereka yang berada di atas ranah dominasi. Namun, dalam periode lebih dari 1 juta tahun ini, jumlah pembangkit tenaga listrik di ranah Istana Naga telah meningkat secara dramatis. Peningkatan ini sangat besar. Selama jutaan tahun, keberadaan 1000 master alam tingkat pertama telah ditambahkan. Ada dua alasan utama untuk tingkat kenaikan yang begitu mengerikan. Salah satunya adalah Tanah Harta Karun Hati Api, saat ini hanya murid Istana Naga yang bisa memasuki Tanah Harta Karun Hati Api. Tanah Harta Karun Hati Api ini sebanding dengan tanah harta paling inti dari ras puncak. Ada ratusan murid Istana Naga atribut api yang telah membuat terobosan di sini. Yang kedua adalah kolam pembaptisan naga di Pulau Shenlong, yang membuat terobosan bagi sejumlah besar murid atribut air di Istana Naga. Kedua tempat ini juga merupakan harta karun paling berharga untuk balapan puncak. Meski ada banyak orang kuat yang telah menambahkan 1000 master dalam sejuta tahun, itu juga normal. Selama 1 juta tahun ini, lebih dari selusin orang yang memerintah alam tingkat kedua di Istana Naga lahir. Mantan 7 setan gila, Wu Sa, setan air, Yao Yuyi, Si Shen, Ming Sasheng, Lei San, dan Zetian, memimpin untuk menyelesaikan terobosan dan mencapai ranah dominasi Orde Kedua. Selain itu, ada adik perempuan Xiao Yu, Fan Qinglan dan Bei Shuang. Mereka semua milik naga mutan. Shenlong yang bermutasi memiliki keunggulan yang kuat saat menembus belenggu. Terobosan mereka secara langsung sebanding dengan keberadaan penguasa biasa di alam Orde Ketiga. Peningkatan Istana Naga terlihat dengan mata terbuka, meskipun dibandingkan dengan balapan puncak, level Master Istana Naga masih jauh lebih buruk. Tapi Istana Naga masih punya waktu. Masih ada miliaran tahun lagi. Dalam miliaran tahun ini, Wang Xian percaya bahwa Istana Naga dapat menyelesaikan tikungan menyalip, menghadapi datangnya malapetaka. Apalagi dalam miliaran tahun ini, Wang Xian memiliki kepercayaan diri untuk membuat kekuatannya mencapai tingkat yang menakutkan. Untuk menangani jumlah perampokan, murid Istana Naga telah sepenuhnya terintegrasi ke ras lain, bersaing untuk persahabatan atau belajar dari satu sama lain. Ras puncak lainnya juga sopan kepada para murid Istana Naga. Bagaimanapun, ini adalah Starry Universe, di mana Istana Naga tidak terkalahkan. Lagi pula, klan Malaikat dan klan Phoenix menundukkan kepala mereka ke Istana Naga untuk perdamaian. Selanjutnya, aku bisa pergi ke kedalaman langit berbintang dan alam semesta. Wang Xian bergumam, dan dengan gerakan tubuhnya, dia segera terbang menuju suatu tempat. Dengan situasinya saat ini, dengan bantuan Tai Chi Dragon Pan, kecepatannya bisa meledak ke tingkat dominasi ke-9. Jadi dia juga tidak perlu terbang dengan sayap suci tanpa pemula. Kecepatan alam semesta tingkat ke-9 sudah sangat cepat di alam semesta langit berbintang. Pada saat yang sama, ketika Wang Xian terbang menuju kedalaman alam semesta berbintang, dia berada di sisi kanan alam semesta berbintang. Selama lebih dari 1 juta tahun, para murid yang kuat dari alam semesta Jiuyuan telah mencapai tingkat yang sangat dalam dalam eksplorasi alam semesta langit berbintang. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa area sekitar inti telah diperiksa, sebagian besar telah diperiksa. Sejumlah besar sumber daya dan harta telah dikumpulkan, dan sejumlah besar murid yang kuat telah memperoleh peluang. Sekarang, di antara ras tingkat tinggi, ada ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat master yang lahir.
Metamorfosis darah dan peningkatan fisik membuat mereka menyelesaikan perubahan kualitatif. Di permukaan, ratusan pembangkit tenaga ras tingkat tinggi telah menyelesaikan terobosan, dan mungkin masih banyak lagi yang belum diumumkan. Lagi pula, ada terlalu banyak murid dari pembangkit tenaga ras tingkat tinggi. Kami terus terbang ke depan, masih ada tempat yang belum berkembang, dan kami seharusnya bisa mendapatkan beberapa harta karun. Saluran Jiuyuan Universe dan Starry Sky Universe pada dasarnya berada di posisi berlawanan dari saluran ini. Selusin sosok terbang dengan cepat. Mereka adalah pusat kekuatan kerajaan abadi. Saat ini, semakin sedikit sumber daya di pinggiran alam semesta langit berbintang, mereka hanya dapat datang ke tempat yang jauh untuk melihat apakah mereka dapat menemukan beberapa sumber daya. Tempat yang telah mereka capai sekarang pada dasarnya berada di ujung satu arah alam semesta berbintang. Tidak banyak raksasa langit berbintang yang kuat di sini, dan mereka relatif aman. Desir, desir. Saat mereka terus terbang ke depan, mereka tiba-tiba melihat sesosok terbang ke arah mereka di depan mereka. Hah, ada seseorang di depan, bagaimana situasinya? Mata para murid yang kuat di kerajaan abadi menunjukkan keterkejutan, mereka segera berhenti, dan melihat sekeliling dengan mata berkedip. Di posisi depan, puluhan sosok yang terbang juga memandang sekelompok murid kuat di kerajaan abadi dengan keterkejutan di wajah mereka. Itu tidak benar. Aura pada tubuh lawan benar-benar berbeda dari kita, dan juga sangat berbeda dari alam semesta Jiuyuan kita. Energi pada mereka juga sangat aneh. Segera, seorang pria kuat dari kerajaan abadi berkata dengan mata terkejut. Titik. Kamu berasal dari ras mana? Dia ragu-ragu dan bertanya kepada pihak lain. Di posisi berlawanan, ekspresi lebih dari 20 sosok tidak berubah saat mendengar kata-kata orang kuat dari Xiangwo. Mereka saling melirik, pupil mereka berkilau dengan kilau. Kamu bukan makhluk dari alam semesta langit berbintang. Di antara 20 atau lebih tokoh, pemimpin Parubaya menatap sekelompok murid yang kuat di kerajaan abadi dan bertanya. Saat kata-katanya terdengar, ekspresi semua murid kuat di kerajaan abadi juga berubah. Bahasa mereka bukan milik alam semesta Jiuyuan. Jiuyuan Universe memiliki bahasanya sendiri. Dan apa yang mereka katakan, dapat dipastikan bahwa itu bukan milik alam semesta Jiuyuan. Mereka dapat mendengar karena komunikasi spiritual. Melalui pesan yang disampaikan oleh roh, seseorang dapat memahami apa yang dibicarakan pihak lain. Kamu bukan makhluk dari alam semesta langit berbintang, dari alam semesta mana kamu berasal? Bagaimana kamu bisa memasuki alam semesta langit berbintang? Tanya pria kuat yang dipimpin oleh Xiangwo dengan wajah penuh keterkejutan. Dia benar-benar bertemu dengan pria kuat dari alam semesta lain, bagaimana ini mungkin? Di alam semesta langit berbintang, apakah ada pemain kuat lain dari alam semesta lain yang masuk? Mereka bukan satu-satunya 9 sumber alam semesta di sini. Ini bukan kabar baik untuk Jiuyuan Universe. Karena, pesaing muncul. Bunuh mereka. Tetapi pada saat ini, pria kuat Parubaya yang dipimpin oleh lawan segera mengeluarkan geraman rendah, dan bergerak menuju puluhan pria kuat di kerajaan abadi. Bas! Pemimpin Parubaya itu melambaikan tangannya, dan senjata aneh muncul di tangannya, langsung menyapu. Pukulan yang mengandung energi khusus menyerang mereka. Atribut serangan ini sangat aneh, sepertinya mengandung kehendak yang tak terkalahkan, penentuan ribuan makhluk. Ini istimewa, aneh, dan juga kuat. Ini membuat wajah selusin ahli di kerajaan abadi berubah. Mencari kematian, bunuh mereka. Pakar kerajaan abadi meraung, tubuhnya bergetar, dan hantu kerajaan abadi melayang di atas mereka. Di hantu itu, sebuah telapak tangan besar langsung memadat dan membombardir mereka. Serangan Parubaya itu dengan cepat runtuh di bawah telapak tangan besar ini. Hah, tidak bagus, kelompok orang ini sangat kuat. Wajah pria kuat Parubaya yang menuju ke arah berlawanan berubah dan dia berseru. Bunuh mereka. Namun, mata orang kuat dari kerajaan abadi bersinar, dan dia langsung berteriak keras. Dia tidak bisa melihat melalui energi yang digunakan oleh lawan, dan tentu saja dia tidak bisa melihat melalui kekuatan lawan. Namun, dengan satu gerakan, dia tahu bahwa dia satu tingkat lebih tinggi dari lawannya. Karena pihak lain ingin membunuh mereka. Kemudian mereka akan saling membunuh juga. Dia ingin tahu dari alam semesta mana makhluk-makhluk ini berasal. Mereka benar-benar memasuki Starry Universe seperti Jiuyuan Universe mereka. Ini adalah pesaing potensial, atau bahkan musuh. Lari, kita bukan lawan mereka. Pria kuat Parubaya di seberang meraung, dan segera terbang ke belakang. Hantu perlahan muncul di belakangnya, hantu itu adalah wujud manusia,
Mereka duduk di sana dengan tenang, seolah-olah mereka sedang melantunkan, seolah-olah mereka sedang memberkati. Kecepatan pria parubaya yang kuat itu meroket, dan dia segera terbang ke belakang. Kelompok setengah baya dari mereka secara alami berasal dari kepercayaan pada dewa alam semesta. Kekuatan mereka adalah kekuatan iman. Bukan emas, kayu, air, api, dan tanah, tetapi sejenis energi khusus. Kekuatan iman tidak memiliki kelemahan, tidak ada kerugian. Selama orang percaya banyak, kekuatan orang percaya akan lebih banyak, dan kekuatan orang percaya akan lebih kuat, dan mereka akan lebih kuat dalam percaya pada kekuatan para dewa. Ketika pertempuran antara Dewa Iman dan pusat kekuatan kerajaan abadi diluncurkan, itu juga merupakan tabrakan antara alam semesta Jiu Yuan dan alam semesta Iman, dan itu dimulai. Kejar dan bunuh mereka semua. Orang kuat di pusat kerajaan abadi melihatnya, matanya berbinar, dan dia meraung penuh aura pembunuh. Jika pihak lain menyerang mereka terlebih dahulu, mereka secara alami tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Dengan gerakan tubuh mereka, di istana ilusi di atas kepala mereka, serangkaian serangan mengerikan menyerang orang-orang kuat yang percaya pada alam semesta. Ah! Tidak, tidak. Jangan. Segera, jeritan terdengar, dan beberapa orang yang percaya pada dewa yang berada di belakang dipukul oleh orang-orang kuat di kerajaan peri dan berteriak. Sialan, tunggu kami percaya pada alam semesta. Pria parubaya yang melarikan diri paling cepat merasakan bahwa rekannya telah terbunuh, dan meraung dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Dengan gerakan telapak tangannya, dia menghancurkan benda yang memancarkan cahaya. Mengikuti dari dekat, dia terus melarikan diri ke depan. Percaya pada alam semesta, jadi kamu percaya pada alam semesta. Aku benar-benar tidak menyangka kamu juga melangkah ke alam semesta langit berbintang, tapi kamu berani menyerang kami, mati. Orang kuat di kerajaan peri meraung dengan niat membunuh. Di bayangan istana di atas kepalanya, sosok padat perlahan muncul satu persatu. Sosok-sosok ini seperti para jenderal kuno di bumi, mengenakan baju besi, langsung menuju ke arah mereka. Ah! Segera setelah itu, jeritan itu terdengar lagi. 7 atau 8 dari 20 orang kuat yang percaya pada dewa dipenggal olehnya. Orang yang akan mati adalah kamu. Tiba-tiba, mata orang kuat yang melarikan diri itu menjadi terang. Ini sangat mati rasa, sangat mati rasa. Pada saat ini, sebuah suara yang sepertinya sedang membaca tiba-tiba terdengar dari posisi di depan. Ketika semua orang kuat di negeri dongeng mendengarnya, mata mereka tertuju, dan ada pandangan kewaspadaan di mata mereka. Ada makhluk dari alam semesta lain di alam semesta langit berbintang. Titik. Sinar cahaya perlahan memadat menjadi rune khusus satu persatu, dan rune itu menutupi orang-orang kuat di kerajaan peri. Jangan sentuh rune ini, ayo pergi, ayo segera. Melihat pihak lain masih mendapat dukungan, orang kuat setengah baya dari kerajaan abadi membuat keputusan tegas dan segera memerintahkan dengan keras, dan melarikan diri ke kejauhan. Bisakah aku melarikan diri? Mengapa kamu tidak menjadi pengikut setiaku? Suara datar itu terdengar lagi. Kecepatan rune khusus yang aneh itu tiba-tiba dipercepat, dan langsung tenggelam ke tubuh orang kuat di negeri dongeng. Ah! Rune memasuki tubuhnya dan mengebor ke arah atas kepalanya. Dia sangat ingin melawan, tetapi perlawanannya semakin lemah dan semakin lemah. Jadilah penganut setiaku, sembahlah aku, persembahkan hidupmu, dan hiduplah untuk Tuhanmu, apakah kamu mau? Rune datang ke kepala orang kuat di negeri dongeng, dan sebuah suara